Proyektornya nyala ya? Nyala Pak. Pakai remote. Ini pakai remote aja Pak. Santai aja nggak usah kalau serius. Iya Pak. Saya tadi buru-buru, saya baru pulang jam setengah 4, terus langsung absen langsung sini. Saya pilih di kampus 1, jadi saya bilang kampus 1. Pak, kalau berdua kan kampus 2 ya? Iya. Kampus 2. Terus saya datang ke depan, saya nggak tahu ruangannya di mana gitu. Jadi saya nanya dulu satpam, nggak apa ruangannya di sini. Saya mau menyampaikan materi tentang ini, apa namanya, tentang metaverse dengan virtual and augmented reality, VR dan AR. Tapi saya kenalan dulu. Ini profil saya, ya. Saya mau ngomong ya, Bapak Ibu. Ada banyak. Saya nanya ngomong ya. Jadi banyak apa ya? Ya, teman-teman itu deh, teman-teman ya, biar ini biar apa? Apa namanya biar enak ngomongnya. Oke teman-teman, saya namanya Rudianto Estom GR. Alhamdulillah saya udah GR. Saya PPG Darjat tahun 2021 dan termasuk sebagai lulusan terbaik di Fakultas MIPA UPI. Ya, FIPA UPI. Saya sebagai guru IT dan konsultan juga. Saya ngajar di SMA Negeri 6, SMA Negeri 6 Cirebon baru 2 tahun. Baru 2 tahun ngajar di SMA Negeri 6. Saya ini nomor HP saya, nomor WA saya, ini email saya, ini alamat rumah orang tua saya di Jalan Martin 19 Sampai. Ada orang yang bagus? Ada orang kota ada? Ada. Pengalaman kerja saya guru SMA 6 Cirebon dari 1 Juli 2022 sampai sekarang. Sebelumnya saya di guru SMP SMA SMK Telkom Sangat Mening dari 1 April 2010 sampai 31 Juni 2022. Kemudian saya pernah jadi sukarelawan di kantor kecamatan Sambi 1 Januari 2006 sampai 30 September 2014. Dan saya juga pernah jadi guru sukan dan guru sukarelawan di SD Bulasaraya 3 tahun 2005 sampai 2007. Setahun setengah. Itu bisa saya S1 saya belum keluar, tapi saya bisa ngajar SD di SD Bulasaraya tahun 2005 sampai 2007. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara, lahir di Kota Cirebon tanggal 22 Juni 1985. Alhamdulillah saya pernah jadi guru terbaik SMP Sekat Kuning, guru terbaik SMA Telkom Sekat Kuning tahun 2021. Kalau ini tahun 2012. Saya mahasiswa PPG terbaik jurusan Informatika Fakultas MIPA UPI Bandung. Saya guru penggerak angkatan 6 dengan predikat amat baik, dan yang terakhir pengajar praktik predikat penggerak angkatan 10. Atas 10 ini baru mulai di bulan Maret. Skill saya di IT support, desain grafik, pemrograman, multimedia, office aplikasi, IT konsultan, teknik, IT teknisian, moderator dan mentor. Saya pernah jadi mentor di KKB Guru Kejaksan, Guru Piringan, sama juga mentor di SMA Negeri 4 operator web, desain web, sama di SMP 17 memanfaatkan IT. Kemudian riwayat pendidikan saya SD-nya di SD Negeri Sembaru tahun 90 sampai 96, SMP-nya di SMP Negeri 4 tahun 96 sampai 99, dan SMA-nya di Utama 99 sampai 2002. Dan saya kuliah di Istiqlal Politeknik Cirebon 2002 keluarnya 2008. Itu profil saya. Ada yang mau bertanya? Oh, keren, baru sebulan gini. Saya belum semuanya ini, tapi ini aja sekedar kenalan. Jadi saya sudah mengajar sekitar hampir 14 tahun. Mulai dari sukarelawan dulu, kemudian
jadi guru tetap guru honor di sekolah swasta, lalu guru tetap yayasan di swasta, dan alhamdulillah sekarang terima ASN di sekolah pendidikan. Apa didatang? Pendidikan tahu kan? Dan alhamdulillah sekarang sudah sama dengan PNS, setara dengan PNS. Perjuangan, saya berjuang selama 14 tahun di. Berarti di sini yang udah ngajar berapa orang? Satu, cuma satu. Yang udah ngajar di sekolah? Dua. Mulangnya apa? Oh, bahasa Cirebon. Tapi sempat megang kelas juga SD. Kalau kelasnya kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kalau maknya? SD. Ngajar apa? Dulu kelas sebagainya. Ngajar di SD swasta di Gajah Mada Jawa. SD juga. Ngajar apa? Dulu kelas juga. Gimana kelasnya ngajar? Kelas yang mengajar juga? Kelas yang mengajar teknik masak air. Apalagi saya dapat kelas 1 kan. Oh, kalau kelas 1 bayang dulu saya pipis. Ibunya masuk, bawa makanan, bawa minuman, Bu, jangan dulu dan belajar. Kelas 1 atau SD. Kalau kelas 2 ada sedikit sudah bisa dilihat. Kelas 3, kelas 4 udah mainnya beradu. 4, 5, 6 itu udah beradu. Kelasnya udah macam-macam. Susah deh. Jadi saya tuh ngajar sudah semua tingkatan. SD saya pernah, SMP saya pernah, SMA saya pernah, SMK saya pernah. Di SMP karakter ini saya tahu, di SMA juga sama, di SMK baru. Saya ngajar itu yang SMP, SMA, SMK karakter itu termasuk yang sekolah boarding itu semi pesantren. Semi pesantren di mana yang kegiatan sehari-hari itu dari mulai pagi sampai malam itu dikontrol sama gurunya. Nah, saya ketika di situ siswa terjauh itu dari Kepulauan Solomon, sebelahnya Kebun Dingin, Kepulauan Solomon. Kemudian di Australia pernah satu lebihnya dari mana tuh? Ya Sumatera itu, Sumatera, atas. Batam sudah pernah, Batam, kemudian Lampung, Banjarmasin itu sudah banyak. Ada yang sudah masuk ke Kupang. Bahkan siswa saya ada yang udah ada yang jadi dokter, udah ada yang pilot, udah ada yang jadi polisi. Banyak. Karena sekolahnya boarding, jadi boarding itu tinggal di asrama. Kita nyata ya, Pak, ini kelihatan tenang. Saya jadinya bingung. Kalau mau langsung materi kayaknya kurang langsung enggak. Iya. Kalau masuk materi kurang langsung enggak. Ini saya pengen kenalan dulu nih, kenalan dulu. Tadi kan sama sekali gitu ya. Aku mau satu-satu kenalan ini. Iya. Ya, jadi biar saya tahu juga gitu nih. Saya sampai dari sini, sama sama ya. Iya. Masih Pak. Selain saya sebelumnya ada itu. Belum saya sendiri. Iya. Ya mau lah, saya kalau saya begini. Mau kenal dulu gimana? Kenal dulu ya. Dari sini dulu. Apa yang mau dikenal? Nama, terus asal tinggal. Terus Sudah Pak? gak ada yang lain. Tidak ada Pak. Boleh Pak? Ya, perkenalkan nama saya Nurul Nur Hasanah, asalnya dari Kuningan. Kuningannya di daerah Di kota sih Pak. kota itu kan ada acara. Di Pasar Peru. Pasar Peru. Oh iya. Kalau biasanya di sana soalnya di Balikpapan. Balikpapan di Eyang Muli. Ya Eyang Muli, terus Johor, terus Mbak Kadim. Panggilnya berarti Nurul. Nurul. Perkenalkan nama saya Siva Kutia. Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Perkenalkan nama saya Aulia dari Tasikmalaya. Perkenalkan nama
Ya, saya dari kampung. Semua tua. Semuanya. Perkenalkan, saya Aji Yulianti dari Ayi dari Kulit, Kuningan juga. Daerah mana? Jalan Kayu. Oh, Pramuka. Ya. Kalau saya Kumaidi, asal dari Cirebon, Kabupaten Duku Puntang. Duku Puntang. Ya. Saya tembusnya ke itu ya? Sudah laut ya? Oh, enggak bukan Pak. Oh, Duku Puntangnya. Yang sebelah Pak, yang mau ke arah di Garut. Oh, iya. Bobos ke atas ya? Iya. Saya Nuri Iskandar dari Indramayu Indramayu Bang. di Kroya. Oh, ya. Nama saya Sidi Arliansyah dari Pamekasan. Oh, Pemakan dekat. Selamat Pak Novianto, saya Eva Ditangki, Bapak bisa panggil saya Eva. Saya dari Ngomong dulu. Perkenalkan, Pak, nama saya Siti Nathan Yula, saya dari Kuningan. Kuningannya di Antara. Antara. Saya Sri Indah Lestari dari Beber. Bukan. Saya Yulianti Pak dari Pemakan. Oh, kayak tadi. Saya Bella dari Kuningan. Panggung. Saya Susundera Sinti dari Kumur. Umur. Segar dulu. Saya Ima dari Cikamani, saya dari Magelang Satu. Langsung bukti ya? Iya, terminal. Saya Elisa Nama Isa, Pak, berasal dari Kuningan Ancara. Antara. Saya Islamia, saya Islamia. Masalahnya di mana? Di Palas. Oh, Lasa. Ya. Saya Elsa Deliati dari Mandarin Ancara. Lasa juga. Saya Puji Hariati dari Indramayu. Namanya di Ada Maul. Anaul. Dari Arista. Ari Rosita. Dibangunnya Ari dari Lusmi. saya Putri Esa Lestari dari Ciamis. Oh, Sami. Saya Rizka Mentari dari Pekalongan. Kalau mana? Saya Fatimah dari Kuningan di Bima Jatwa. Oh, Manja. Saya Pina Lestari dari Kuningan. Kuningan di Saya Nusa Merah itu yang jalan. Oh, ke dalam mall jadi. Saya Indria Lestari dari Kuningan. Dari Gede. Kalau di Ya, saya Lisa dari Panjuntan. Makan Bunda. Saya kerja di Kuningan. Kuningannya di Kuningan. Kebakar. Saya Aksan Pak dari Serbudi Magelang. Sebelum itu daerah situ. Oh, tidak tahu. Ini yang jauh-jauh PPN kan? Oh, masih ini. PPG Prajurit ini berapa bulan? 16? 10. Berarti beda dengan saya 9, saya 9 bulan. Saya target itu 9 bulan. Online. Wah, sekarang tidak, dulu lebih lama. Saya mulai bulan Mei, selesai November. Lagi pas awal puasa. Ya, itu. Benar, udah. Ya, tenang, udah. Ada yang ditanyakan nggak terkait profil saya? Ada. Tadi kenapa terus itu satu apa namanya tadi basic kan? Basic saya mertua di Asinangun dan belakangnya Darul Quran Kompes nih. Nah, tadi masih mau nanya gimana ya? Nanya Bapak, Bapak kan guru IT ya. Instagramnya apa Pak? Saya nama Instagramnya apa ya? Perasaan saya udah masukin Instagramnya, saya lupa sih. Kalau nggak salah aku saya udah masukin deh. Nah, ini mana ini? Sosial media saya ya. Bentar. Namanya sih lucu. Ada ininya, ada tulisan itunya, oh sini ya. Kalau sih ada internet nggak sih? Ada. Pakainya apa? Tadi di kelas kelas Yang ini? versi Pak. Yang 5G nggak ada, saya nggak dapat. Ini aja deh. Berarti yang biasa Pak. Passwordnya apa? Huruf. C.
Cukup 218 gitu. Lebih lucu ternyata. Oke. IG saya. Nah ini IG saya. Nggak muncul sih. Nanti dulu deh. Sudah pernah dengar AR VR belum? Kalau AR pakai ini Instagram saya @babe_noerb. Nah, itu ada babe-nya. babe_noerb ya. Ini set saya, Google set saya. Ini Google set saya. Ini set website saya ini. Ini sama siswa di sekolah. Sama negeri 6 saya. Instagram saya tadi belum bisa. Nah ini Instagram saya babe ada di postingnya lebih besar daripada followers. Itu juga mungkin followersnya terpaksa. Karena siswa saya banyak yang media, pengennya medianya follow aja. Habis sebenarnya sama saya, kamu sanggupnya Pak? Pak bilang Pak, saya nggak mau pusing Pak. Sanggupnya saya follow sosmed Pak kamu. Habis screenshot, kamu posting di sosial media. Selesai. Kalau pusing katanya Pak. Soalnya di pelajaran saya pusing soalnya. Pusingnya lebih banyak di coding. Pada saat itu ya, yang SMA saya udah ngajarin Pascal, di kelas 2 nya saya ngajarin Visual Basic, di kelas 3 nya saya udah ngajarin HTML. Jadi mereka pusingnya itu adalah Pak, saya pengen nyaman ya, follow sosial media Pak. Sampai ada anak yang Pak, adalah saya mau bisanya main poli, kayaknya main poli sama Pak. Pengennya main badminton sama Pak, chat dulu, ternyata bisa, ya sudah. Karena kan sekarang untuk merdeka itu, jadi dia bakat gimana ya kita ikut bisa. Kalau dulu kan nggak bisa, harus jadi harus bisa. Tapi alhamdulillah anak saya dari yang dulu sampai sekarang ya bisa. Ada lagi? Ini kata saya. Pak, mau nanya. Kalau misalkan Bapak ngajar di SMA itu ngajarnya terkait apa aja? Apakah itu tentang TIK dan itu terintegrasi sama kurikulumnya atau memang itu dikembangin sendiri dari sekolahnya? Terima kasih Mas, pertanyaannya bagus. Saya di SMA Lingkungan karena baru kan 2022 saya baru diangkat. Di sana saya diberikan pada saat awal masuk itu BKTIK. BKTIK itu sistemnya saya masuk kelas itu dalam seminggu cuma 5 jam, 5 JP, 5 kelas. Jadi satu kelas itu 1 JP. Di sana saya juga nggak ngerti mau ngapain 1 JP kan. Kalau untuk IT 1 JP itu kurang. Akhirnya ya sudah saya lebih ke arah teori. Mereka kalau ada masalah lari ke saya. Jadi sistemnya ya kayak beta itu konsul aja. Pak ini saya nggak bisa nggak bisa bikin PowerPoint misalkan. Ya udah aku nyambung saya. Pak saya kalau mengatur alihnya gimana ya Pak? Pak kalau mengatur batas pengadilan atas gimana? Pak kalau mau ngatur bikin nomor otomatis gimana? Ternyata lebih ke arah konsul saya. Itu di tahun pertama. Di tahun kedua saya ngajar di informatikanya sesuai dengan dari Kemdikbud, plus MGP kita di kelas, di sekolah. Kan ada MGP sekolah kita yang khusus guru TK nya saja. Kita kelas 10
10 mau ngapain nih, kelas 11 mau ngapain, kelas 12 mau ngapain, diserahkan. Dan saya di kelas 10 kemarin ngajarnya ada banyak sih, ada office, baik dari Word, Excel. Soalnya anak kelas 10 disuruh bikin surat itu nggak bisa. Kok kayak gimana, bikin titik mangsa seperti apa, isi surat seperti apa, letak kiri letak kanannya bagaimana, memang nggak ngerti. Makanya kita lebih fokus ke sana dulu. Terus untuk pemrogramannya saya lebih ke Scratch. Scratch itu lebih enak karena sudah ada dengan di blok, sistem blocking, jadi kita masukin aja. Itu kalau di saya. Tapi karena hubungan saya udah sertifikasi dan jamnya kurang, jadi saya di infal karena infal bahasa Sunda, karena infal sejarah juga. Nah Sunda karena memang katanya saya turun orang Kuningan, jadi saya suruh dosen. Dasarnya itu, Mas. Tapi kalau di SMP Telkom ini, saya banyak ngajarnya dan macam-macam sih. Nah, di sini saya pernah itu ngajar seni budaya, Mas. Ya, saya pernah ngajar seni budaya. Saya juga pernah ngajar prakarya dan kewirausahaan. Saya juga pernah ngajar bahasa Sunda. Nah di sini saya pernah ngajar itu seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, pemrograman, informatika, sama TK, sama simulasi digital di SMK. 3 tahun. Simulasi digital itu sama dengan KPI sama seperti itu sih, Mas. Ya, kalau di mana baru ngajar informatika sama sejarah. Karena kan kalau syaratnya sertifikasi kan harus 24 jam ya. Nah saya kurang 24 jam pada saat itu. Jadi saya diinfokan ke sejarah. Itu sih. Ya, mau langsung materi. Saya orangnya mau diem, makanya saya jarang duduk kalau ngajar ke siswa, itu saya jarang duduk di situ. Saya punya ini, karena guru itu syaratnya harus punya ini sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan siswa. Kadang-kadang bukunya dibikin, ya udah pilih di meja, biar di meja kan main handphone. Jadi saya pakai ini namanya pointer. Ya fungsinya itu tadi biar saya terpilih. Kan saya harus tahu siswa saya kondisinya seperti apa. Oke, lanjut aja deh. Salah satu teknologi digital yang akan berkembang, memang sudah berkembang sih. Itu adalah metaverse ya. Pembicaraan tentang metaverse ini dimulai sekitar akhir Oktober 2021 ketika Facebook resmi berganti nama menjadi Meta sebagai tekad memasuki bisnis baru teknologi digital yang berbasis virtual augmented reality AR. Kalau virtual dia pakai VR box, kalau AR nggak perlu VR box. Ya. Sejak saat itu diskusi tentang metaverse menjadi trending topik di berbagai media seluruh dunia. Bagaimana tidak, teknologi baru ini akan membuat peradaban dan perekonomian dunia secara revolusioner di masa depan. Dan ini tentunya tidak lepas juga nanti di pendidikan, teman-teman. Metaverse itu pada akhirnya jalan raya baru yang dibangun di dunia virtual. Awalnya meta dari bahasa Yunani yang berarti lebih dari dan melampaui sepadan dengan kata beyond dalam bahasa Inggris. Saya sekarang lebih fokus ke AR-nya. AR-nya itu augmented reality, itu saya menggunakan Assembler Edu. Assembler yang fungsinya untuk edukasi atau pembelajaran. Apa itu Assembler Edu? Assembler itu platform yang memfasilitasi pengguna untuk mencari, membuat, dan berbagai pelajaran dalam bentuk AR atau 3D. 3D itu 3 dimensi, kalau 2D 2 dimensi, kalau 1D 1 dimensi, kalau 1F dulu saya kelas 1F di SMP. Semuanya pada orang serius. Santai. Saya udah jinak kok tenang.
Kemudian para guru di seluruh dunia telah menggunakan Assembler Edu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, ya, karena menurut mereka lebih aktif dibandingkan yang sistemnya ceramah kayak ini, saya ceramah ini namanya. Ya. Kemudian Assembler Edu juga mudah digunakan dan mudah diakses oleh siapapun melalui handphone, tab maupun komputer. Dengan Assembler Edu, pengguna dapat membuat model 3D yang memukau dari berbagai materi pelajaran. Selain itu, pengguna juga dapat menampilkan simulasi pelajaran di setiap sudut menggunakan teknologi AR serta mendekatkan siswa dan guru lewat pengalaman belajar yang menyenangkan langsung dari handphone pengguna. Siswa saya tahun 2020 kalau nggak salah, mereka tim biologi mengikuti lomba di IAIN. Nama lombanya itu LDAP, Lomba Desain Keluarga. Siswa saya itu 2 orang. Nah, sekarang dua-duanya masuk TB, fakultas pertama peminatan. Waktu mereka lomba itu mereka mengkombinasikan AR dengan biologinya. Itu sistem pernapasan, sistem detak jantung, sistem pokoknya tentang jantung. Jadi si anak murid saya itu dia bikin kartu, jadi ketika kartu di scan itu muncul si jantung 3D-nya muncul di handphone dengan keterangan ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Dan nomor itu juara satu di LDAP IAIN. Nah sekarang, murid saya itu bikinnya tidak menggunakan assembler, dia bikin yang melalui coding, menggunakan aplikasi apa ya namanya, khusus bikin game gitu, dan alhamdulillah anak saya bisa. Saya hanya memberikan dasar-dasarnya karena saya sendiri pada saat kuliah mengenal itu, tapi saya masukin dasar-dasarnya dan dia cari sendiri, dia bangunin dasar-dasarnya dan akhirnya jadi. Saya coba di YouTube ya. YouTube namanya tuh kok malah jangan rusak sih. Nah ini Experience Smart with, jadi dia nah itu dari dia itu kartu, nanti di kartunya itu muncul, di handphone itu muncul 3D Max. Nah ini Restoration Smart Card. Saya bisa soalkan di sini waktu itu saya bisa baca artian sudah dikeluarkan orang itu dan penjelasannya, dan lalu juga menggunakan aplikasi yang sudah dibuat, yaitu VR Smart Card Augmented Reality. Saya ingin tahu orang yang tinggal saya lihat saja, nanti di situ akan keluar objek dimensi, gambar dan penjelasannya. Diharapkan dengan gambar dan aplikasi ini para pelajar bisa lebih interaktif, bisa lebih menyenangkan dalam belajar.
Ya, ini siswa saya sudah berhasil membuat AR VR menggunakan handphone. Ini tahun berapa saya lupa ya, 2020 Biofox. Seperti itu bentuknya ya teman-teman. AR itu jadi ketika lewat handphone di scan dia akan bentuk 3D. Dan itu bikin siswa kita senang dengan belajar sendiri. Apalagi ini pakai kartu yang mereka sendiri buat. Sekarang dua-duanya sudah di web. Alhamdulillah. Senang kalau dari dulu siswanya punya berhasil, senang. Walaupun kita kontribusinya sedikit tapi senang. Tadi saya kemana? Sampai sini ya. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu berbasis visual? Karena di Assembler Edu ini kita berbasis visual. Ya, artinya ada gambarnya yang kita bisa masukin objek-objek yang berbasis 3D. Kemudian yang kedua, memperjelas yang abstrak. Konsep yang rumit dapat mudah disampaikan lewat visual interaktif dan teknologi AR. Koleksi model 3D-nya banyak, meskipun statusnya free. Yang free itu disediakan banyak, dibanding yang bayar apalagi. Dan bisa membuat kita berkreativitas sebagus mungkin. Pelajaran yang digunakan dalam Assembler itu banyak, ada semua topik, ada life science, fisika, matematika, kimia, ya, ilmu pendidikan, yang lain juga banyak, teknologi banyak. Nah, ini sudah disediakan sama mereka, tinggal kita bikin sendiri aja. Kemudian Assembler ini memiliki sebuah materi dalam bentuk 3D dan augmented reality yang dapat membantu para pengajar menyampaikan pelajaran yang menarik dengan materi yang tersedia secara biologi, kimia, fisika, penjaskas, dan yang lain. Pengajar dapat memilih konten untuk dipresentasikan kepada siswa. Tersedia di Google Play Store dan di App Store. Tapi nanti kalau saya mau praktek, saya di web aja. Kemudian berikutnya, mengapa Assembler Edu? Karena Assembler itu disediakan bahan pelajaran yang menarik, jadi bisa lebih mudah. Ya, mudah, ada fitur AR editornya, ada 3D library-nya, ada opsinya, dan yang lain-lain. Selain itu, Assembler Edu juga memiliki fitur yang memungkinkan Anda untuk menambahkan beragam elemen visual lain. Ada video, ada audio, ada gambar, ada teks 3D, dan lain-lain. Virtualnya virtual classroom, ini artinya bisa juga nanti teman-teman bisa jadi pesertanya juga nanti ya, secara kelas virtual. Kemudian bisa juga buat proyek interaktif ya, melalui PC, dan tutorialnya banyak di online ya. Nah, ada perkembangan di video, ada sekolah, silakan beli pakai, saya bukan promosi. Dan ini mereka adalah data assembler global yang menjadi duta assemblernya. Udah cukup. Nah, ini contoh-contoh di kelas mereka sudah menggunakan Assembler Edu. Ini seperti ini. Sampai ini ada pertanyaan. Apa pertanyaan? Mau langsung pakai? Sudah? Kita langsung pakai ya. Pertama kita buka dulu websitenya di Assembler. Ya, buka dulu di Assembler Edu. Nah, di Assembler Edu. Mudah-mudahan nggak ngemot nggak sih? Colokannya jauh ya? Itu pada Hari Sabtu ya? Iya. Saya khawatir habis. Monggo bisa dibuka Assembler Edu-nya, dicari di Google bisa.
Ada yang sudah berhasil masuk? Enggak. Apa di situ keterangannya? Login. Yang di awal? Tampilan assembler itu awalnya gimana? Belajar tidak mempelajari topik berdasarkan subjek. Nih, id.edu tuh, id.edu.assemblerworld.com. Yang atas. Ini websitenya. Login. Ya kayak ini sama. Nah, ini teman-teman tampilan awal website assembler.edu. Nah ini yang dari Indonesia, makanya bahasa Indonesia. Kalau yang ini Indonesia dirubahnya di atas. Sebelahnya register itu diganti. ID-nya diganti. Jadi assembler. Nah, inilah tampilan awalnya. Ini kalau mau ubah bahasa di sini ya, ini kan Indonesia. Ini ada yang Inggris. Untuk memulainya kita harus login dulu atau register. Silakan diregistrasikan. Biasanya menggunakan akun Gmail, ya, akun Gmail. Diklik login registernya, nanti dia akan muncul tanggal. Iya. Oke, baik. Kalau yang tidak terkoneksi, nggak masalah, tinggal ngikutin aja dari kamu. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Dan dari temen aja nggak mau bareng-bareng, kita bareng-bareng aja. Login. Yes. 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 This day. This day is the Nah, di sini kita jelajahi topik berdasarkan subjek. Kalau saya sudah masuk, saya jadi apa namanya? Ya, kalau saya sudah punya akun. Kalau teman-teman tinggal daftar sekarang aja. Nanti diklik sign up with Google. Sign up with Google. Malah jadi vlogger. Saya mau jadi vlogger. Kalau bisa Gmail pribadi aja, jangan yang belajar ID. Kalau bisa yang pribadi, ya. Saya nunggu berhasil login dulu. Kalau bisa akun Gmailnya Gmail pribadi ya teman-teman ya. Jangan sampai akun belajar ID. Khawatirnya nanti disalahgunakan. Kecuali kosongkan saja. Yang setuju kalau setuju sih nggak kasih.
pilihnya sebagai teacher, sebagai teacher. Kan kita teman-teman kan ini mau cari guru, mau jadi guru, belajar jadi apa ya? Nggak masalah. Tapi lebih baik teacher, karena kan teman-teman mau jadi guru. Sebenarnya ke SD itu primary, kalau saya kan SMA sekondari. Dikosongkan saja, nama sekolahnya kosongkan saja. Tapi kalau yang sudah tidak bisa lanjut lah kalau dikosongkan. asal aja atau sekolah sendiri juga boleh. Asal sekolah sendiri atau gini aja. Karena ini proses pendaftaran itu kan sifatnya apa ya? Hanya supaya kita bisa login aja. Nggak wajib harus itu. Itu pilih SD aja lah, nggak primary SD. Di primary SD. Dari levelnya pilih primary, SD-nya nama SD nama sekolah aja. Soalnya ya asal aja, soalnya kan ini bukan yang wajib. Pak, tujuannya ini bebas apa education? Bebas. Kalau saya lebih education. Kalau tujuannya bebas. Nah ini studentnya, kalau yang belum, kalau yang udah kalau yang sudah student udah nggak masalah. Ini diisi lokasinya, SDM-nya, kemudian kalau saya pilih secondary. Nah ini project goal-nya terserah. Kalau saya pilih educational, design, planning, campaign, education. Kalau ini setelah graduate semua nggak masalah, bebas. Semua nggak masalah. Kalau saya cuma tiga ya, education, design, education, planning, campaign. Semua juga nggak masalah. Kan kesenangan orang beda-beda. Kalau itu yang tinggal Apa yang mau dibuat? No need tutorial, langsung saya klik start with your own. Kalau saya start with your own. Apa yang anda buat? Langsung saya start with your own. Nah, begitu masuk tampilan awal, ini akan begini nanti. Dan ini area objek yang akan kita buat, ya. Ini adalah tombol menunya. Nah, nanti di sini ada tombol profil dan tombol publish. Itu pada saat nanti kita mau share ke siswa kita. Saya langsung di screen dulu. Di sini di tampilan awal kalau sudah berhasil login, teman-teman nanti akan ditampilkan mana yang akan yang sudah ada disediakan oleh si website-nya. Ya, ada IPAS, matematika, bahasa Inggris ya. Ini bisa teman-teman pilih. Yang misalnya matematika di sini sudah tersedia yang tentang posisi bilangan hingga 10, geometri bagian 1. Cuman kan kadang-kadang kalau disediakan kita tidak bisa berkreasi. Nah, supaya kita berkreasi, teman-teman udah masuk sini semua dulu di awal.
supaya kita bisa berkreasi, ya, kita ke editor 3D atau AR di sini di atas. Ya, editor 3D atau AR. Di sini ada tombol buat proyek baru. Kita pilih yang buat proyek baru aja. Ya, buat proyek baru di sini. Sudah sampai sini belum? Oke, saya tunggu yang sudah boleh dicoba. Kalau yang belum, saya tunggu sampai sini. Jadi di menu atas ini kan ada editor 3D atau AR ya. Editor 3D atau AR. Nah, lalu klik buat proyek baru. Buat proyek baru. Kita nggak bisa ke sini. Kalau sudah tampilannya sama ya dengan saya tadi, ada kotak-kotak jaringnya. Oke, kita sekarang coba mau bersama-sama ya teman-teman, sama-sama kita bikin yang namanya, contohnya adalah nama-nama apa? Pak belum bisa. Contohnya namanya Pak belum bisa. apanya? Belum bisa yang kayak yang tadi. Sudah daftar atau sudah berhasil? Udah. Lalu masuk ke itu apa editor sudah? Mana video? Sudah sampai sini? Sudah. Sudah sampai sini. Di 3D ini adalah tools ya, tool. Jadi yang akan kita buat objeknya di gambar objek kita, tapi dalam bentuk 3D, bahkan ada animasinya. Ya. Kalau yang image ini yang kita upload tuh mengunggah dari yang teman-teman punya di laptopnya masing-masing, diunggah ke Assembler itu. Kalau teks ini untuk memberikan teks tadi yang ketika siswa saya itu nge-scan gambarnya hidup ada teksnya, itu namanya untuk teks. Dan yang video itu untuk melingkan video. Jadi kan ada orang yang saya belajar diferensiasi itu ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya auditorik, dan ada yang visual. Nah, ketika ada anak yang lebih suka nonton video, itu kita bisa tambahkan video nanti. Dan audio juga sama, itu nanti kita bisa merekam melalui laptop itu sendiri atau mengambil audionya orang, itu bisa. Setting itu pengaturannya nanti kita coba atur di sini. Apa yang pertama kita langkahnya untuk melakukannya? Yang pertama kita coba masuk ke, karena di sini saya tujuannya adalah membuat nama-nama planet ya. Nah, sekarang kita ingin dulu nih nama ininya, nama judulnya. Saya masih judulnya no mode ya, no mode. Nah, masih namanya no mode. Ya, saya ganti dari nama planet dengan planet. Nama planet kalau sudah klik apply. Ya, di bagian ketiga titik ini, ya, project name-nya yang standarnya kita bilang tadi no more. Kita ubah di klik ketiga titiknya menjadi rename. Rename itu mengganti nama menjadi nama planet. Kalau sudah diklik apply itu setuju atau dilakukan perubahan. Sudah dirubah semuanya teman? Sudah. Sekarang kita ke ya, objek 3D-nya. Di objek 3D-nya, karena kita butuhnya planet, ya, kita masuk ke bagian, nah, kita pilih yang free dulu. Menu yang free di sini di atas. Kan ada spesial,
Ada pro, ada free, ada owner. Kita pilih yang free. Ya, kita pilih yang free. Di menu free ini kita pilih yang di load mode dulu. Kita pilih yang ya, yang free aja banyak kan? Bisa gini. Kita pilih yang di space. Ada nggak? Ketemu? Ya, pokoknya kalau nggak ketemu di load more dulu. Load more itu dia sedang loading. Kita pilih yang free, kita pilih yang space. Nah, supaya menarik, kita pilih objeknya yang menggunakan animasi. Nah, di situ ada spinning Mercurius, ya kan? Sebelum Mercurius apa dulu? Matahari dulu, berarti kan pilih yang spinning sun. Nah, sekarang kita pilih spinning sun dulu. Spinning sun diklik, nanti dia akan enjoy dulu. Tuh, makanya saya juga suka duduk di situ. Gak tahu kondisinya gimana. Coba sampai mana sebenarnya? Di load mode. Ya, paling bawah. Ya, itu space. Di load mode. Di pilih, ya di pilih, nanti pilih yang free. Ini. Nah, ini saya pilih yang free. Lebih cari yang free space, namanya space. Jadi kan namanya inventor cari space. Kalau belum ketemu di load mode aja nggak apa-apa. Sampai ketemu dia tuh space. Nah, nanti ini si matahari menutupi objek kita yang kotak tadi. Iya. Nanti kita harus merubah itu karena mengganggu kemana. Nah, iya. Saya ulangi. Jadi kan saya sengaja pilihnya yang muter, kenapa? Biar spin, jadi biar ada animasinya. Di sini kan ada dua, ada yang namanya sun aja, ada yang namanya spinning sun. Supaya bagus, kita pilih yang ada animasinya kan enggak? Biar bagus, kita pilih yang spinning sun. Spinning sun. Nah, dia makanya dia bisa muter. Ya, ini pengaruh pengaruhnya karena dia itu kan butuh yang stabil. Butuh yang stabil, koneksinya butuh yang stabil. Kalau dia nggak stabil, dia akan hilang. Cari internet yang stabil. Saya tadi pakai yang punya ini nggak stabil. Saya pakai yang nggak stabil. Kalau sudah seperti ini, supaya kita menghalangi pandangan, kita pilih di menu scale ya. Kita pilih di menu scale. Kita pilih di menu scale. Nah, ini geser yang kotak. Yang tadi kan merah, kita tetapkan jadi kuning. Kita tarik ke kiri sampai posisinya enak dipandang mata. Ya.
itu. Sampai sini dulu deh, udah belum? Belum, ada yang belum? Saya tunggu sampai selesai dulu. Iya Pak. Enjoy. Ini sekali dulu. Sekali ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, terus. Atau bisa langsung ke koordinat. Sesuai. Nah, kalau yang pakai laptop itu kita bisa geser-geser nih. Ini kan si mouse-nya dia berubah menjadi tangan pakai apa? Kaos tangan gitu ya. Mana sih? Ini juga Pak. Ini 13. Nah, kalau di laptop itu kan ada tangan yang kayak pakai sarung rambut ini. Itu fungsinya untuk menggerakkan objek ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah secara 3D. Bisa dari bawah ke atas. Nah, posisinya yang teman-teman dapatkan itu masih dia tidak di atas objek. Masih kalau kayak kita harus di posisinya di atas. Pencet gitu. Nah, kondisi seperti ini. Nah, kita pastikan posisinya ada di atasnya, ya. Di atas si gridnya, grid apa namanya, grid objeknya. Pakai apa Pak? Pakai move, atau pakai mouse yang di kanan kiri itu. Ini di sini, lihat, nah atas. Nah terus, nah stop. Posisinya dia di atas si gridnya. Ya dituntun lagi ada bawah. Jadi kalau misalkan begini, nah ini saya kalau pakai mouse ini kan bisa tuh, bisa dari bawah dari atas. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di sini. Nih, yang bagian depan ini ada keterangannya. Saya scroll ya. Kalau di mouse saya pakai scroll. Makanya saya pakai mouse biar bisa scroll. Scroll itu biar bisa lebih dekat. Nah ini kuncinya dia ada tulisan frontnya. Nah front ini. Frontnya itu bagian depannya. Nah, saya pakai mouse. Nah, ini. Front itu pastikan itu bagian depannya, ya, front. Kita pastikan di move itu arahkan mouse-nya ke yang kalau misalnya mau geser ke atas, arahkan ke tanda panah yang ke atas. Kalau ke bawah, tetap di panah yang atas tapi kita ke bawah kan, ya. Nah, kemudian kita bisa putar, kemudian kita geser yang warna biru. Yang warna biru itu geser sampai mendekati frontnya itu. Oke, kayak gini. Ya betul, itu scroll. Pastikan di apa namanya di atas jaringnya. Nah, posisikan si apa namanya si matahari itu berada di dekat frontnya. Ya, pastikan di dekat frontnya. Karena dia kena nih. Kita pastikan posisi di front. Kita geser mouse-nya itu ke yang warna biru. Yang warna biru, kemudian sampai ke warna kuning ya. Kalau di dekat kanan warna kuning. Tarik ke samping kiri.
ke arah yang biru, kita tarik gasnya ke kiri. Kenapa kiri? Ini flow-nya di sini nih, flow-nya. Nih, flow-nya di sini. Nah, kita ke arah biru, flow-nya di sini tuh. Nah. Karena flow-nya itu ada di depan. Ini. Yang mana mas? Yang ada rambutnya. Nah, ini pastikan dekatkan dengan front. Jadi tarik yang birunya ke sini, ke kiri. Kalau tadi kan di tengah sini, arahkan motion yang biru, tarik ke kiri. Ini kan biru kan, kalau tiga dimensi kan ada panjang, lebar, sama tinggi. Nah, yang panjang ini ditarik ke sini, supaya mendekati front. Supaya mendekati front. Nah, kalau sudah di front begini, saya akan arahkan dia ke sini. Kiri, sampai sini. Jadi dia posisinya di ujung kiri sini. Ini kan frontnya horizontal ini pas di ujung sini. Nah, ya. Posisikan di ujung kiri. Sudah selesai di sini. Posisi kenapa tarik di situ karena dia paling pertama situ. Kita kan planetnya ada sebelah. Nah itu dia. Kalau sudah berhasil maka di sini boleh teman-teman masukin yang lain, Merkurius, Venus, Bumi, terus apa lagi? Jupiter, Mars, masuk sampai Pluto. Tapi pilih yang spinnya, biar dia animasinya kelihatan. Pilih yang spin. Kalau sudah berada di sini, di matahari ini, teman-teman tempatkan yang lainnya, ya, tempatkan yang lainnya sini. Kalau masa memang besar kita bisa kecilkan. Terus warnanya apa? Merkurius. Kita masukin spinning Mercury. Kita kecilkan scale-nya. Kemudian kita move di bagian birunya ke sini, kemudian yang hijaunya kita ataskan, kemudian yang merahnya kita ke sini. Kita sekalian spinning Mercury, bukan Mercury.
kemudian screening finish. Sudah sekian kan, kecilkan scannya, lalu di move itu dipindahkan sampai dia posisinya. Jangan terlalu besar, disesuaikan dengan yang lainnya. Lalu masukin lagi yang ketiga adalah bumi, mana kita sendiri. Spinning chord. Spinning chord, kita masukin. Kemudian kita nanti begitu di scan ke HP dia nggak mau muncul objeknya, dia bakatnya mulai begini, objek-objeknya pada sudah begini. Batasnya di mana Pak? Batasnya adalah yang begini. Greennya adalah batas objek kita dibagi tempatkan. Di luar ini dia tidak akan kelihatan ini. Pak. Papa ini ke bawah ya? Iya, di atas ini. Diklik aja, nanti mau yang hijaunya jalan hijau, positif ke atas ini. Kalau yang mau ke kiri kanan yang merah, kalau mau geser ke sananya biru. Jangan terlalu besar itu besar. Di move-nya kecil. Ini di move dari sekarang. Ya. Tapi Pak, kalau ke bawah jadi tenggelam. Di sekarang. Di sekarang. Udah tenggelam. Nah, ini di geser. Geser. Jangan sama. Jangan belum kira-kira masih. Pak, ini dalam Coba lagi. Jangan pakai ini, jangan pakai Mozilla. Pakainya Google Chrome. Kalau Mozilla dia kurang ada ininya. Makanya dikira-kira, dilihat dari atas cukup pasnya, dilihat dari samping kiri. Gitu. Iya, ini di, mama, ini nah ini digeser-geser. Tuh. Kalau mau lurus gimana? Ini digeser-geser. Ini diklik, kita pindahkan ke sini. Tuh, ke sini. Nah, ini agak ke atas dikit, ini. Nah, gitu. Mulai sini. Ini geser-geser lagi, lihat lagi. Sama enggak? Oh, masih kurang tinggi. Sama kanan sedikit. Tuh. Ini geser lagi. Nah, ini kebesaran Pak. Di sekarang diklik lagi. Sini lagi. Nah, kita sama sini. Ya. Iya, bisa kita kasih dulu. Kita kasih. Ini yang birunya kita kasih. Nah, gitu. Jadi pastikan si panah itu berubah jadi kuning. Nanti dia akan pindah mengikuti panahnya. Jangan terlalu besar deh. Nah, segini cukup nih. Segini cukup. Ya. Kayak saya tuh nggak terlalu besar. Karena pelanggannya ada 9 plus matahari 10. Nanti takutnya dia nggak masuk ke frame ini yang di ini. Matahari 9 Kak. Hah? Pak. Oh, sama. Iya. Ini kan ada play dulu. Juga ya. Ya di. Ini
Pokoknya kira-kiranya dia sudah pakai ini ya. Terus ini. Ya, mouse-nya tuh, biar mouse-nya kalau yang biru, dia biru. Hasilnya posisinya di sini. Nah. Jadi posisinya persis seperti saya di satu. Mau masukin nama? Klik free. Biasanya kalau yang dulu yang hilang, nggak muncul, udah biasanya saya koneksi, karena memang ini butuh internetnya stabil. Tapi setidaknya teman-teman ngerti, oh cara memindahkannya itu disesuaikan dengan ini, dengan garisnya. Kalau garisnya kuning kita bisa pindahkan ke atas. Kalau garisnya merah ini kita bisa pindahkan ke kiri kanan. Itu dulu yang bagi saya itu dulu penting. Kalau masalah muncul tidak muncul kayak ini kan ada bayangannya, itu nggak masalah sebenarnya. Ini kan hanya contoh planet. Nanti teman-teman bisa praktekin yang lain seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengerti bagaimana proses untuk memindahkan dan mengecilkan skalanya. Ya. Kalau sudah semua, teman-teman bisa menambahkan teks ya. Menambahkan teks. Sekarang kita masukin dulu semuanya dari mulai bumi sampai Mars ya, sampai Pluto. Mars itu berarti spinning Mars. Spinning Mars. Jadi sekarang di sini. Terus kita geser, kita move di atas sekarang. Terus kita geser di sini. Ini ke kanan dikit. Ini di sekarang di sini. Kecil, turunkan, kecil. Nah, ini kan masih belum rata, kita sedikit. Nah, ini keluar dikit. Nah, sip. Ini yang Mars. Oke, sekarang kita ke teks ya. Sekarang ke teks. Nah, di sini ada dua jenis teks. Ada yang namanya 3D text, ada yang namanya annotation. Ya, annotation itu yang sifatnya kayak ada garisnya nanti, ada garisnya. Saya coba yang annotation dulu. Yang annotation saya pilih yang lain. Di sini judulnya matahari, matahari. Lalu klik paste. Nah, paste yang kita diarahkan di matahari sini, diarahkan di matahari sini. Nanti dia akan ada keterangan di sini. Ya, ada keterangan paste matahari. Nah, seperti ini. Ini ada keterangan matahari. Jadi pada saat nanti muncul seperti ini, dia akan memberikan keterangan bahwa ini adalah matahari. Ya. Ini yang menggunakan circle. Udah flash tapi nama mataharinya nggak muncul, Pak. Munculnya di mana? Diklik dulu. Oh, Diklik dulu objek matahari. Dan dia akan muncul. Kalau mau pakai yang 3D text juga bisa. Kita akan cari matahari. Kita pakai jenis fontnya ini, kita bisa pilih yang mana yang bagus. Ya. Tebalannya dan warnanya menggunakan kode. Kita press misalkan di sini matahari. Matahari kita scale dan dikecilkan. Kemudian move ke sini.
Bebas ya, teksnya mau yang 3D boleh, mau yang teksnya juga boleh. Terserah teman-teman mau yang mana. Cara mencarinya di Google aja, kode warna merah. Nanti cari di kopi ininya. Other FF000. Ya, other 000. Nah, seperti ini, ya. Matahari. Nah, pastikan ini default ya, default matahari. Nah, seperti itu. Kalau sudah mau langsung nggak usah bikin lagi, bisa. Kita klik di duplikat saja, duplikat sini. Nanti kita geser ke kanan. Arahkan mouse-nya ke yang warna kuning. Matahari diganti apa nih? Merkurius. Merkurius. Nah, matahari Merkurius kalau besar bisa di sini. Biar nggak terlalu dempet. Jadi sama matahari di sini. Biar tidak terlalu dempet. Ya, seperti itu. Nah, terus sampai ke Pluto. Saya contoh aja, cuma 4 aja. Nanti saya pertemuan berapa kali di sini? Tapi saya kemarin ada jadwal 2 SKS, berarti 2 kali. Saya 2 kali atau 1 kali? Apply di kolom teksnya, nanti diklik objek matahari kan baru muncul teksnya. Mau di Ini klik matahari. Jadi nggak nempel di situ. Klik makin udah. maksudnya nggak ada. Udah muncul ya. Oh, nggak bisa. Karena dia sudah kalau mau muncul simbol itu di HTML ini volumenya diganti. Itu nanti banyak jamnya. Jadinya cukup lah untuk awal sih. Cukup untuk awal. Di preview nanti di preview. Ya, duplikat itu kopi itu. Diklik teksnya atau diklik planetnya, nanti di more atau tanda titik 3 ini ada duplikat ya, atau kopi itu bisa. Sebenarnya tadi saya rasa cukup ya, 9 menit tadi sih. Ya, kan kita dari situ nama-namanya. Mudah-mudahan pertemuan kedua, kalau ini pertemuan kedua, saya akan lanjut ke planet. Jadi nanti ini kan tampilan awal. Gitu di scan, dia akan tampilan awal. Kita cek aja review. Di preview. Nanti tampilnya
udah begini, bagaimana share ke siswanya Pak? Nah, kita kan publis dulu. Ya, ini contohnya misalkan dalam DRM udah jadi, kita kan publis dulu. Kita publis. Klik capture di sini sebagai judulnya. Ini contoh namanya ulang ya. Kemudian klik astronomi. Lalu kita pilih kategorinya astronomi yang selesai ini. Lalu klik next. Di next ini mau modelnya seperti apa? Mau terlihat dalam 3D, mau disesuaikan dengan bidangnya, bidang objeknya, atau mau pop up ya, mau menggunakan scan. Nah ini kita mau pakai karena gratis, kita cuma dikasih pilihan satu, publik aja ya, kita publik. Kemudian misalnya saya mau ganti yang ini, view in 3D, klik publish. Setelah selesai dipublish ya, yang di-share ininya ya, pakai smartphone. Gimana Pak? Biasanya saya pakai Google Lens. Atau di Google Chrome, ini aja di Google Chrome. Kita scan di sini bagian sini. Nah ini kan ada Google Lens-nya. Kemudian di selain audio di Google Lens, kemudian kita scan QR code. Di duplikasi apa di ini? Google Lens-nya dikamerakan, buka kamera. Saat aplikasi digunakan, publish itu bagus untuk terlepas. Nah, selesai di klik, nah ini dia. Nah ini muncul kodenya klik. Ya, setelah diklik dia akan diarahkan ke website yang kita punya tadi Assembler. Nah ini sudah tahu Assembler World-nya, nama planet. Nah ini nanti tampilnya dalam bentuk 3D. Nah karena tadi kita pilihnya dalam bentuk 3D. Tapi kalau dalam bentuk bidang nanti teknologi ini di sini ada planet ya di sininya. Tapi kalau di sini kita buatnya 3D, jadi dia bentuknya 3D. Nah ini terjadi. Klik view in 3D, dia akan muncul dalam 3D. Nah ini yang nanti akan disiswa di HP-nya kelihatan. Oh ini nama planet, oh ada Merkurius, ada ini. Nah seperti ini. Nah ini nanti di sininya kita bisa perbesar. Sekarang nanti bisa memperbesar nanti. Oh ini namanya matahari. Oh ini namanya Merkurius. Oh ini namanya ini. Tadi kita sudah tambahkan. Nah ini di HP-nya kita bisa lihat seperti ini. Nah kalau mau yang otomatis bidang, nanti di sebelah kanannya ada yang bagian sebelahnya kotak tuh, ada gaya salju. Nah itu kita akan mencari bidang yang datar. Nanti dia akan muncul objek yang sudah kita buat. Nah ini kita akan di sini flash. Nah nanti dia akan muncul di sini. Planet. Cari bidangnya ada data. Nah ini, lihat. Ya, nah itu. Seperti ini. Ini kita bisa lihat yang di sebelah kanan. Ya. Setelah di scan, dia bisa lihat. Tuh. Nah ini Merkurius. Tapi ini secara apa namanya bidang datar. Kalau mau dibawa balik ke sini seperti ini. Ada bisa dibilang. Seperti itu. 99. Jadi ini nanti yang bisa ke anak-anak. Ya. Oh itu namanya planet matahari. Oh ini namanya planet Merkurius. Nah tadi ya kalau seperti murid saya yang pakai air tadi, kita pakai yang sebelahnya tadi, yang gambar salju.
Ini namanya pakai aplikasi bukan Google Chrome, harus pakai Google Chrome. Oh ya, Google Chrome itu Google. Harus pakai Google Chrome, karena masih pakai internet browser biasa. Google itu hanya Google search aja, tapi browsernya itu langsung ke internet biasa. Makanya dia tidak bisa menerjemahkan. Itu kelemahannya Sender gitu. Kita harus menggunakan Google Chrome yang terupdate. Kalau belum update dia nggak akan muncul. Pokoknya kalau mau pindah-pindahkan itu di move itu kan ada 3 garis ya, ada garis ke atas, ada garis ke samping, garis ke depan. Nah, kalau memindahkan ke depan, otomatis garis yang depan yang kita pilih, kita arahkan mouse ke yang bagian depan sampai dia berubah warna kuning. Setelah kuning, pindahkan ke depan. Nah, kalau misalkan Pak ini saya di bawah garis Pak, ya berarti kayak ke atasnya, kita arahkannya ke atasnya. Yang hijau. Kalau nggak salah yang hijau. Kalau yang depan itu ya kalau nggak salah yang merah ya, merah atau biru, merah. Nanti yang birunya itu yang sampingnya. Pokoknya sampai diarahkan mouse itu sampai dia berubah warna kuning. Kalau belum kuning, berarti dia belum bisa dipindahkan. Nah, seperti itu. Oke, sudah 17:29. Sampai sini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita pisah-pisahkan ini. Per slide. Jadi tadi bisa next, bisa previews, bisa ke home, bisa ke end gitu. Seperti itu. Teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa nanti ke WA saya ya. WA saya ini ada di ya, sekarang saya di 085 224 dan punten kalau mau WA kasih nama sama dari UGC gitu ya. Soalnya kan barangkali murid saya yang di SMA gitu. Saya banyak soalnya 1000 lebih gitu. Jadi kalau ada kesulitan teman-teman bisa WA saya atau DM juga boleh. Nanti saya coba kasih instruksi. Yang mana saja? Yang mana? Ini di sini. Nah, dia sudah dia terang dia. Dia ada di slide 1. Kita bisa lebar-lebar itu. Saya rasa teknik pembuatan 3D menggunakan assembler dari mulai kita daftar, login atau registrasi, kemudian kita masukin objek 3D-nya. Ini kan saya contohnya kemarin, kalau teman-teman mau contohnya lain boleh binatang apa, nanti coba di rumah boleh. Kemudian nanti saya juga udah mengajarkan bagaimana memindahkan objeknya dan mengecilkan objeknya melalui scale. Lalu publish juga saya sudah kasih tahu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan, kalau ada pertemuan kedua, saya akan ajarkan yang terpisah yang slide. Tapi kalau nggak ada, bolehlah nanti lewat WA. Ya, bisa nanti saya sediakan yang versi daringnya. Mungkin itu saja teman-teman. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau memang saya ada kesalahan kata, baik sikap, ucapan maupun perbuatan. Sampai ketemu lagi di
Ya, terima kasih teman-teman semua. Hati-hati pulang di jalan, sama buat yang keluarga di rumah. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi ada dua versi, yang isi dan satu versi. Nggak ada berdoa kayak di sekolah SMA kan? Ada. Barangnya kayak siap, bagusnya berdoa gitu. Saya di SMA gitu. Pokoknya semangat teman-teman untuk PPG, mudah-mudahan semuanya lulus. Ya, mendapatkan gelar GR-nya. Mendapat sertifikasinya. Sertifikasi itu setahun 4 kali. Yang satu yang ketiga. Tapi dengan syarat linier 24 jam. Linier tuh